Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara Kevin Argasipayung dari Papua. Pertanyaan yang belum saya jawab adalah, Shalom Romo, Shalom. Saya memiliki 3 pertanyaan tentang Tritunggal. Saya membaca sebuah artikel yang memuat konten Trinitarianisme sosial. Apakah konsep Trinitas yang seperti ini sesuai dengan konsep Trinitas Gereja Ortodoks? Berikut penjelasannya. Trinitarianisme sosial menurut Dan Bok dan Pratingga JR menunjuk kepada pandangan bahwa dalam Allah terdapat persekutuan, communio atau communicatio dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi atau subjek dalam arti penuh, yaitu sebagai 3 pusat cinta kasih, kehendak, pengetahuan, dan tindakan berencana yang terpilah-pilah sedemikian rupa sehingga ketiga pribadi ilahi berhubung-hubungan satu sama lain dengan cara yang bersifat analog, yang meskipun juga jauh melebihi hubungan antara para anggota satu badan sosial yang terdiri dari 3 makhluk insani. Para penganut model sosial ini menekankan bahwa yang membuat seorang person menjadi person atau seorang pribadi menjadi pribadi ialah relasi dengan pribadi lainnya. Dan bahwa dalam hal ini pribadi-pribadi insani telah dibentuk menurut contoh pribadi-pribadi Allah Tritunggal, sebab Trinitas merupakan perwujudan paling sempurna dan prinsip aku menjadi aku berkat Engkau. Saudara Argasipayung, meskipun Gereja Ortodoks tidak menggunakan istilah Trinitarianisme sosial, tapi bolehlah istilah itu digunakan dalam konteks modern. Dan memang kita percaya Tritunggal itu satu Allah yang memiliki satu hakikat, tetapi di dalam satu hakikat itu ada 3 hipostasis. Yang kata hipostasis itulah yang sering dimengerti sebagai 3 pribadi. Kata hipostasis sendiri artinya adalah realita konkret. Jadi kalau saya punya wujud saya dan kata-kata saya dan roh atau kehidupan saya, tetapi ini tidak punya hipostasis, tidak punya wujud konkret. Dalam pengertian, ya kalau kata-kata saya wujudnya suara gitu aja, tidak punya wujud konkret yang memiliki kesadaran. Sementara hipostasis firman-Nya Allah itu punya hipostasis dari punya kehendak penuh, meskipun kehendaknya itu satu dengan kehendak Bapa. Demikian juga Roh-Nya Allah punya kehendak penuh, meskipun kehendaknya itu bukan berbeda dari kehendak firman dan kehendak Bapa. Jadi dalam Allah hanya ada satu kehendak. Nah, bahwa hubungan antara Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya itu adalah hubungan relasi dalam arti sepenuhnya, karena Bapa mengasihi firman sebelum dunia ada. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, sebelum ada apa-apa, sudah ada relasi antara Allah Bapa itu dengan firman-Nya. Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi ada relasi, memang ada komunikasi, ada communion
Oleh karena itu ada seorang teolog ortodoks terkenal namanya Ziziulas. Romo Ziziulas, Dr. Ziziulas menulis buku namanya Being as Communion, yang ada sebagai persekutuan. Ya, being as communion. Nah, ini bisa saja dimengerti sebagai Trinitarianisme sosial tadi. Karena being, dia ada karena ada dalam satu communion. Bapa itu sadar akan dirinya sebagai aku karena Bapa, karena ada firman-Nya yang dikasih. Jadi engkau mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi ada relasi antara Allah dan firman-Nya. Sebaliknya, firman itu juga sadar dirinya sebagai aku karena dalam kaitannya dengan Bapa sebagai engkau, sebagai yang dikasih oleh firman. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Bahwa aku mengasihi Bapa. Jadi dari Yohanes 17 ayat 24, Bapa mengasihi firman, firman mengasihi Bapa. Jadi ada relasi antara Bapa kepada firman dan firman dengan Bapa. Dan Roh Kudus di mana? Juga ada relasi. Kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Okay. Jadi fungsinya Roh Kudus adalah untuk mencurahkan kasih Allah di dalam hatinya manusia. Nah, sebelum ada manusia, apakah Roh Kudus berfungsi sama? Iya, karena Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 9 dan 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Jadi kalau roh ini kekal, seperti rohnya Allah tinggalnya di dalamnya, Allah mempunyai sifat yang sama dengan Allah, maka dia kekal, karena Allah itu kekal. Nah, kalau roh ini kekal, maka fungsinya juga kekal. Fungsinya apa tadi? Mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, kasihnya Allah itu dicurahkan ke dalam hati manusia. Tapi sebelum ada manusia, dalam kekekalan, roh Allah ini mencurahkan kasihnya kepada siapa? Ya, kepada hipostasis kekal yang dikasih Allah sejak kekal. Siapa? Firman-Nya. Dengan demikian, Allah mencurahkan kasih-Nya kepada firman-Nya, dan pencurahan kasih itu dilakukan oleh rohnya. Demikianlah firman itu mengembalikan, memantulkan kasih yang sama itu kepada Bapa, kepada Allah melalui rohnya yang sama ini. Sehingga di dalam Allah ini ada komunikatio, ada communion, ada persekutuan antara Allah dengan firman-Nya di dalam rohnya, antara firman dengan Allah di dalam rohnya. Sehingga dengan demikian, kita memang melihat di sini bahwa Bapa itu sebagai sumber dari kesatuan daripada anak, daripada firman atau anak dan roh itu di dalam dirinya yang esa itu. Bapa menyadari dirinya sebagai aku karena ada lawan bicara di dalam dirinya, yaitu kamu yang adalah firman-Nya. Demikian juga firman kepada Bapa dan juga dengan Roh Kudus. Sehingga di dalam Allah itu tidak harus membutuhkan keluar diri Allah untuk menyadari dirinya sebagai pribadi. Di dalam Allah ada aku, yaitu Sang Bapa, ada engkau, ada Sang Putra, ada Dia, yaitu Roh Kudus, ya, dan ada itu, yaitulah energi ilahi yang keluar dari Bapa, Putra, Roh Kudus ini. Dengan demikian dapat dikatakan dengan menggunakan bahasa modern tadi, ini semacam trinitarianisme sosial. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan yang menurut gambar Allah itu karena Allah itu roh adalah di dalam rohnya. Maka di dalam manusia juga ada manusianya itu, ya, di dalam rohnya itu ada kehendak, pusat dari kehendak manusia yang disebut nous, juga ada gambaran daripada firman yang disebut juga logos atau kemampuan manusia untuk berpikir yang akhirnya dikeluarkan melalui jiwa dan akhirnya diekspresikan secara fisik melalui otak dan mulutnya. Tetapi itu terjadi di dalam diri manusia, di dalam rohnya manusia itu, dan ada roh manusia tempat menyimpan pengalaman-pengalaman
dan manusia di dalam dirinya, dalam rohnya. Oleh karena itu, manusia sudah mati pun ingatan dan pengalaman akan hidupnya masa lalu masih ada. Itulah ya fungsi daripada pneuma atau roh roh adalah fungsi yang juga disebut roh yang ada di dalam rohnya manusia. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, oke. Dan terus kita baca ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak." Ya, ini dia berkata kepada orang yang mati ini, rohnya orang mati ini. Terus? "Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup." Ya, jadi mengalami yang baik dan pengalaman itu tetap diingat. Dan tempat mengingat pengalaman di dalam rohnya manusia yang sudah tidak punya tubuh ini lagi, itulah yang juga disebut roh sebagai gambaran daripada Roh Kudus di dalam Allah. Jadi, ketika kita di dalam iman ortodoks berbicara tentang manusia sebagai gambar Allah, itu bukan trikotomi seperti dalam ajaran filsafat Yunani, tubuh, jiwa, roh, bukan. Karena yang gambaran Allah itu Allah roh ya rohnya itu sendiri. Di dalam roh itu ada unsur namanya nous, nous yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Ya, saya gunakan kata nous saja. Di mana di situ letak kehendak dan pribadi manusia. Lalu ada pneuma, ada logos, yaitu kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk berpikir, untuk kemampuan untuk mengekspresikan diri. Di dalam roh itu yang kita lihat di sini, si orang mati ini sudah tidak punya tubuh, tidak punya otak toh, tetapi masih bisa mengingat. Coba kita ayat 25 tadi. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah." Ingatlah, berarti bisa mengingat. Roh ini bisa mengingat. Jadi mengingat itu bukan pertama-tama produk daripada otak. Otak itu adalah kalau komputer semacam chip jasmani. Sebagai sarana di mana ingatan yang ada di dalam roh itu, logos dalam roh itu, diekspresikan secara fisik melalui mulut manusia. Nah, itu yang pertama dalam diri manusia. Tetapi juga manusia diciptakan menurut gambar Allah dalam arti persekutuan. Contoh kita lihat di dalam persekutuan yang paling intim adalah persekutuan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan. Coba kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa." Nah, manusia diciptakan menurut gambar Allah, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Di sini menunjuk Allah yang esa, tetapi di dalam Allah yang esa itu dia mengatakan kita. Nah, ini menunjuk pada Allah berbicara kepada firman-Nya di dalam rohnya. Oke, terus? Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki. Nah, jadi manusia diciptakan itu dia, cuma ada satu manusia. Sebagaimana dalam Allah adanya cuma satu Allah, tapi dalamnya yang satu ini ada kita, dan kita itu menunjuk tiga hipostasis di dalam Allah. Demikianlah manusia yang satunya itu akhirnya menjadi laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kemanusiaan itu hanya satu, tetapi ekspresinya ada dua, laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan ini akhirnya diciptakan untuk menjadi sedaging. Sehingga ada relasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menyadari dirinya laki-laki karena ada perempuan. Perempuan menyadari dirinya perempuan ada laki-laki. Dan dua-duanya itu diikat oleh cinta kasih. Semacam gambaran dari dalam diri Allah. Bapa mengasihi firman. Firman mengasihi Bapa di dalam roh. Jadi manusia itu merupakan gambaran daripada keberadaan communion yang ada di dalam Allah, persekutuan yang ada di dalam Allah ini. Dalam hal ini persekutuan kehidupan laki-laki, perempuan dalam kasih. Nah,
Inilah bentuk sosial yang paling kecil di dalam kehidupan manusia. Suami, istri diikat oleh cinta. Ini bentuk persekutuan sosial. Dan akhirnya dari sini menjadi lebih besar antara keluarga dengan keluarga. Tetangga jadinya. Lalu tetangga dengan tetangga. Satu RT RW kemudian. RW dengan RW jadi RT, RT dengan RT jadi kelurahan, kelurahan dengan kelurahan jadi kecamatan, kecamatan dengan kecamatan jadi kabupaten, kabupaten dengan kabupaten jadi provinsi, provinsi dengan provinsi jadi negara. Jadi adalah bentuk sosial yang awalnya dari manusia yang diciptakan secara sosial, laki-laki dan perempuan sebagai gambaran daripada Tritunggal Maha Kudus itu. Jadi oleh karena itu salah seorang tokoh teolog terkenal dari Rusia abad ke-16 abad ke-18 kalau saya tidak salah, namanya Komiakov. Dia mengatakan program sosial kita sebagai orang Ortodoks adalah program sosial yang didasarkan pada pemahaman tentang Tritunggal. Jadi dalam arti itu, Saudara Cipayung kalau dia mengatakan bahwa ada sosial trinitarianisme sosial, ya dapat bisa dimengerti karena sosial dalam pengertian persekutuan dalam hidup antara Bapa dengan firman-Nya dan Roh-Nya yang akhirnya dalam diri manusia, antara laki-laki dan perempuan dalam cinta di dalam diri, dan akhirnya berkembang dalam masyarakat manusia dengan manusia yang masing-masingnya laki-laki dan perempuan dalam kesatuan itu merupakan gambaran persekutuan komunikasio di dalam Tritunggal itu. Saya kira itu yang dapat saya jawab untuk Saudara Kevin. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Saudara Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.